Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang printer, tetapi bukan dari brand Epson ya. Saya akan coba bahas dari brand lainnya, salah satu brand yang cukup terkenal di printer, yaitu brand dari Brother ya. Di sini ada beberapa pilihan printer yang bisa teman-teman pilih sesuaikan dengan kebutuhan tentunya ya. Jadi awalnya itu saya buat video review Epson L15160. Di situ saya bilang udah tembus cetakan sekitar 400 ribuan ya. Kemudian ada user yang komentar, dia bilang lebih bagus produk Brother. Cuma saya tanya, Brother yang A3 yang bagus yang mana? Yang setara dengan Epson L15160 atau minimal dia punya nozzle-nya itu sekitar 800-an. Cuma nggak ada balasan. Akhirnya saya coba cari sendiri aja printernya ya. Karena memang ada kebutuhan untuk nambah unit, saya lagi pertimbangkan apakah mau ngambil Epson lagi untuk ukuran A3 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh cari printer yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuhnya A4 ya A4 carinya. Saya ada kebutuhan nambah printer A3, cuma nggak tahu nih apakah mau ngambil yang Epson lagi, entah itu di seri L18050 atau pindah atau mencoba di printer Brother ini. Akhirnya saya coba survei ini di sini. Ini saya udah ada di toko official store dari Brothernya. Untuk harga printernya, ini udah saya urutkan dari yang termahal ya, tertinggi ke terendah itu ada di harga 31.200.000, tapi ini bukan printer yang sesuai kebutuhan saya, ini printer laser. Sedangkan saya butuh printer yang inkjet aja, yang biasa, ternyata ada di sini. Yaitu ada di printer Brother dengan seri MFC T4500DW. Printer ini bukan printer baru, udah ada yang nge-review sekitar 6 tahun yang lalu ya. Salah satu channelnya itu yang Bang Putu Reza tuh, dia pernah nge-review printer ini dan masih ada ya. Harganya sekarang sekitar 15 jutaan kalau teman-teman cek di officialnya. Kemudian pilihan yang berikutnya itu ada di printer seri yang ini, yang printer Brother HL T4000DW. Ini sama-sama A3 tapi harganya lebih murah, 9 juta ya. Kalau tadi kan 15 jutaan. Tetapi yang ini sudah ada fasilitas print, scan, dan kopinya. Ini udah saya coba buka ya, tampilannya seperti ini. Untuk sekilas tampilan si printernya cukup kokoh ya. Ini mirip seperti printer Epson L1300. Cuma kalau yang Epson L1300 tuh dia lebih panjang dimensinya. Ini lebih pendek nih. Cuma lebih ke belakang dia kayaknya ya, ukurannya. Ini di 15 juta, cuma kebutuhan saya saat ini nggak harus perlu yang ada scan kopinya, cukup yang print only aja. Jadi ini nggak akan saya pilih kalau seandainya saya mau beli ya. Pasti teman-teman juga ada pertimbangan apakah beli printer yang multifunction atau memang yang single aja. Kalau memang baru pertama kali punya printer atau pingin beli pertama kalinya, itu usahakan yang komplit aja, yang ada print, scan, dan kopinya, biar fungsional, multifungsi. Tapi kalau saya pribadi, karena udah ada beberapa printer yang ada scan-nya, itu bukan jadi prioritas saya. Jadi ini nggak akan masuk prioritas saya untuk beli ya, atau perbandingan harganya. Nah, untuk printer yang tipe lainnya dari Brother tuh ada HL T4000DW ya. Kedua printer tadi tuh pakai head yang sama. Saya udah pelajari juga dia ya. Dan nozzle-nya itu sekitar 400-an, 420 atau 430, saya lupa lagi. Nanti kita akan coba cek barang-barang ya. Ini harganya 9 juta teman-teman ya. 9 juta itu kalau di head to head kan dengan Epson, itu ada di printer L18050. Itu pertama kali kalau sekitar 9 juta, tapi sekarang udah turun harganya. Tapi ini harga di official store-nya ya, dan biasanya di official itu memang relatif lebih mahal. Akhirnya saya akan coba cari lagi di toko yang lainnya. Dapatlah toko toko yang lebih murah lah. Ini kebetulan di Bandung juga. Saya pernah belanja di sini juga. Dia Fix Print Jakarta tulisannya, tapi dia ada cabang di Bandung juga. Kita bisa pilih lokasinya yang di Bandung ya. Kalau misalkan mau beli dari kota Bandung. Untuk harganya relatif lebih murah ya, 7 juta, sedangkan tadi kan sekitar 9 juta, jadi lebih hemat 2 juta. Saya pun nggak tahu kenapa lebih mahal harganya, dan itu signifikan banget ya, selisih 2 juta itu. Kalaupun jadi beli, saya paling beli di sini aja, di toko yang Fix Print ini ya. Fix Print itu nawarin mau pakai tinta kompatibel atau pakai tinta original tuh bisa dia. Cuma saya pribadi ini lebih aman pakai tinta original aja ya, itu untuk harganya.
Jadi buat teman-teman selalu bandingkan harga di minimal 2 tempat atau 2 toko ya sebagai pembanding aja. Kalau misalkan di officialnya lebih mahal, teman-teman coba cek di yang lainnya itu biasanya lebih murah. Tapi ada beberapa toko yang memang harganya nggak terlalu jauh. Kalau ini kan jauh banget ya, dari 9 juta ke 7 juta itu udah 2 juta selisihnya. Kemudian untuk informasi nozzle, ini cukup penting ya buat teman-teman yang ingin memprediksi kecepatan suatu printer itu cek nozzle-nya. Jadi misalkan di rumah punya printer yang nozzle-nya sekian, teman-teman bandingkan dengan printer yang mau dibeli sekarang. Nah ini saya cari di informasi spesifikasinya, jarang ada penjual ataupun seller yang menginformasikan nozzle-nya. Jadi nozzle check atau nozzle itu adalah indikator kecepatannya. Konfigurasi nozzle itu mempengaruhi kecepatan. Semakin besar semakin cepat juga dia ya. Akhirnya saya akan coba cek di sini ya. Di sini ada beberapa spesifikasi dari webnya Support Brother ya. Saya nggak tahu nyebutnya gimana, Brother ya, Brother aja lah ya. Nah ini itu sama, kedua printer yang tadi itu sama ya, headnya sama dia, itu sekitar 420 nozzle dikali 1 ya untuk yang mono atau hitam. Kemudian untuk yang colornya karena ada 3 ya, cyan, magenta, sama yellow, itu di angka 420 ya dikali 3. Jelas angka ini lebih besar dibandingkan punyanya Epson L11050 atau punyanya L14150, itu jauh ya. Cuma saya pribadi belum mengalami nih seberapa cepat, makanya ada ketertarikan untuk beli yang Brother ini, pingin tahu juga ya buat nambah-nambah koleksi printer, karena saya pribadi walaupun ada beberapa printer yang udah sesuai, kalau ada printer yang lebih bagus kenapa enggak dicoba gitu ya. Nah ini udah ketahuan nih si Brother ini ternyata untuk teknologinya dia pakai inkjetnya udah piezo nih, masih piezo maksudnya. Kalau Epson kan udah precision core ya. Piezo itu gambarnya lebih bagus. Dia nozzle-nya 420, color-nya ya bisa dibilang 420 each color ini semuanya. Jadi nggak ada perbedaan kalau teman-teman nyetak yang warna atau hitam tuh sama. Beda dengan Epson yang biasanya itu yang nozzle hitam tuh lebih besar. Itulah alasan kenapa kalau nyetak warna itu lebih lambat dibandingkan yang black and white gitu. Kalau yang hitam putih biasanya lebih cepat karena nozzle-nya lebih banyak. Tapi beda dengan si Brother ini, dia sama ya. Ini salah satu kelebihannya. Jadi 420 kali 1 untuk mono, yang color pun sama ya. Jadi ya cukup menarik ya untuk harga di kisaran 7 jutaan ya. Ini yang 4.500 tadi yang sekitar 15 jutaan ya, tapi ya harganya juga lumayan mahal. Cuma berhubung saya butuhnya yang single, saya pilih yang ini, T4000 DW. Kalaupun mau beli ya masih dalam pertimbangan. Kita akan coba lanjut lagi. Kemudian untuk spare partnya ya, yang paling utama tuh biasanya ada di head. Jadi ada yang bilang bahwa Brother ini spare partnya agak susah didapatkan, cuma harus dicek dulu dia nyarinya di mana. Kalau misalkan dibawa ke service center harusnya nggak masalah, karena service center tentunya punya cadangan stok yang banyak untuk spare part, walaupun harus inden ya. Nah, salah satu komponen yang paling penting di printer itu adalah head ya. Kalau headnya rusak, katanya ada yang bilang sama kayak beli printer yang baru, tapi faktanya nggak seperti itu, karena ada beberapa printer yang harga headnya itu cukup terjangkau ya. Kita akan coba cek harga headnya. Nah, ini saya dapat harga sekitar 1,6 juta untuk headnya saja. Cuma ini sebagai informasi aja, bukan berarti kita beli pasang sendiri ya, jangan. Itu agak beresiko untuk keamanan si printernya. Jangan pasang sendiri kalau misalkan teman-teman nggak punya pengalaman. Lebih baik bawa ke tempat servis aja ya. Karena printer ini bukan printer seri yang baru, jadi harusnya spare part-nya udah cukup beredar banyak di pasaran. Kalaupun nggak ada, ya berarti memang nggak diproduksi atau nggak dijual secara bebas. Dia hanya bisa ditemukan di service centernya si Brother itu sendiri. Jadi teman-teman cukup perhatikan aja. Kira-kira service centernya ada nggak di daerah teman-teman. Contoh, saya akan coba cari service printernya ya. Di daerah Bandung tuh ada, dia dekat di sini. Ada di Jalan LLRE Marta Dinata nih. Jadi ya cukup aman kalau seandainya buat jaga-jaga aja. Kalau printernya bermasalah berarti tinggal bawa ke tempat servis.
Kalau seandainya lokasi teman-teman jauh ke tempat servis, ya itu agak PR juga, agak bermasalah juga ya. Tapi minimal di kota itu ada ya. Kalau misalkan nggak ada cukup repot. Untuk masalah servis, mau dibawa ke tempat servis resmi silakan, tapi pasti dapat garansi ya. Kalau misalkan di servis yang nggak resmi juga banyak, printer-printer servisan tuh banyak banget. Cuma ya itu, spare partnya ada atau enggak. Kalau di Brother Service harusnya udah terjamin ada, walaupun harus inden ya. Jadi itu teman-teman yang harus diperhatikan. Kemudian salah satu yang harus diperhatikan lagi adalah consumable tintanya ya. Jangan sampai teman-teman beli printer nggak tahu nih harga tintanya berapa. Untuk printer Brother seri yang tadi itu cukup aman tintanya, terjangkau ya, ini nggak terlalu mahal. Untuk yang original itu di kisaran 99.000 ya, atau sampai 100 ribuan lah, tapi cukup aman. Dibandingkan dengan Epson pun sama, kisaran harga 90 sampai 100. Bahkan Epson ada yang tembus di 200 tuh untuk seri 057. Kalau yang Brother seri yang tadi saya coba bahas, yang T4000DW ini, dia pakai tinta ini nih, yang BT5000 nih. Ada CMYK-nya juga ya, teman-teman boleh pilih. Cuma saya pribadi kalau untuk printer sih amannya pakai yang original aja. Kalau printer yang pakai tinta non original biasanya nggak terjamin kualitasnya gitu ya. Nah, yang terakhir itu perlu tahu juga nih maintenance box-nya seperti apa ya, atau kalau bukan maintenance box istilahnya, ada waste ink pad-nya lah, tempat pembuangan tintanya. Karena saya coba cari informasi di beberapa channel YouTube tuh ada yang bahas, cuma pas bahasnya tuh hanya bahas ini apa, cara ngereset di programnya, di printernya. Jadi memang bisa di reset si maintenance box-nya atau si waste ink pad-nya kalau misalkan udah penuh ya. Karena pasti printer ketika proses cleaning ataupun head cleaning itu dia pasti mengeluarkan tinta buangan itu ke waste ink pad biasanya. Kalau di Epson saya cukup familiar, tapi kalau di Brother saya nggak terlalu familiar, jadi perlu informasinya juga. Nah, itu belum saya dapatkan. Karena pernah ada lihat yang bongkar juga, cuma nggak spesifik, nggak cukup detail dia ngebongkarnya. Cuma itu masalahnya bisa ditunda sebetulnya, pasti bisa diganti ataupun dibersihkan. Tapi kelebihan yang lainnya itu dia bisa ngereset sendiri nih, di sini di tampilan layarnya bisa dia. Ada pilihannya, ada petunjuknya untuk mereset si si waste ink pad-nya. Jadi nggak seperti Epson yang dia butuh maintenance box baru atau yang di reset chipnya. Kalau ini enggak. Kayaknya sih cukup dibersihkan aja. Cuma yang tutorial untuk membersihkannya saya belum dapat. Mudah-mudahan cepat dapat informasinya. Jadi saya coba putuskan untuk beli yang mana nih. Apakah yang Epson lagi ataupun yang Brother. Ya cuma lebih jujur lebih tertarik ke Brother. Kenapa? Karena memang kalau Epson udah lumayan banyak lah seri yang udah pernah dicoba ya. Kalau Brother belum pernah. Kalaupun harus beli, saya paling targetnya beli yang ini, Brother HL T4000DW. Barangkali ada yang sama, teman-teman ada niat beli printer dan printernya A3 dan jatuh di pilihan di printer ini, coba di review lagi aja atau dipelajari lagi aja ya. Cuma saran saya, yang namanya produk itu pasti ada kelebihan kekurangannya. Di YouTube juga banyak yang bahas, ada yang bilang bagus, ada yang bilang kurang bagus, itu bebas, itu kan pengalaman setiap orang. Cuma saya pribadi ingin nyoba printer Brother ya, karena ingin tahu aja pengalamannya seperti apa. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat. Kalaupun nanti jadi beli, saya akan pasti review lagi di channel YouTube saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.